Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel TKJ.id. Baiklah, kali ini saya akan membuat video lagi, di mana video kali ini itu berkaitan tentang firewall. Nah, di mana firewall ini sebenarnya fungsinya adalah untuk keamanan sebuah jaringan dan keamanan sebuah perangkat-perangkat yang ada pada jaringan. Nah, selain untuk pengamanan jaringan, firewall juga berfungsi untuk membatasi akses setiap klien untuk dapat mengakses apa saja pada jaringan internet. Nah, pada video kali ini saya akan membuat yang namanya tutorial bagaimana cara membatasi akses dari sebuah klien agar tidak dapat mengakses beberapa situs tertentu pada jaringan internet. Nah, di mana cara yang akan saya gunakan adalah, pertama saya akan menggunakan cara yang paling basic, yaitu menggunakan filter rule, dan kemudian nanti yang kedua saya akan menggunakan address list, di mana address list ini akan dikombinasikan dengan firewall filter rule. Nah, sehingga nanti akan kita lihat perbandingan dari keduanya, mana yang lebih mudah dilakukan dan mana yang memungkinkan bisa digunakan pada jaringan yang kita miliki. Bagaimana cara mengkonfigurasinya? Baiklah, kita langsung saja ke video tutorialnya. Baiklah, kita lanjut videonya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, saya akan melakukan yang namanya konfigurasi firewall, di mana firewall ini yang akan saya gunakan adalah konfigurasi firewall filter, di mana konfigurasi tersebut adalah konfigurasi dasar. Kemudian saya juga menggunakan yang namanya address list nantinya. Nah, jadi sebenarnya di sini untuk tutorial pertama nantinya yang dibahas adalah filter rule yang basic. Jadi kita menggunakan firewall filter yang settingan dasar sekali ya. Nah, dimana nanti kita akan lihat perbandingannya seperti apa konfigurasi menggunakan basic filter rule dengan menggunakan kombinasi antara filter rule dan juga address list. Nah, topologi yang akan kita gunakan adalah sebagai berikut ini. Nah, dimana jaringannya seperti ini, kurang lebih seperti ini, sesuai dengan jaringan yang saya gunakan sekarang. Perhatikan, di sini ada satu domain, di mana satu domain ini akan saya masukkan ke dalam konfigurasi firewallnya, sehingga klien ini nantinya tidak bisa mengakses domain ini. Nah, bagaimana caranya? Yaitu sebagai berikut. Nah, langsung saja saya akan masuk ke bagian Winbox-nya dengan mengklik 2 kali seperti ini. Nah, kemudian saya masuk langsung ke router yang saya gunakan. Nah, untuk di router yang saya gunakan sekarang itu sudah terkoneksi dengan internet, sehingga kita bisa langsung menggunakannya, atau sehingga kita bisa langsung melanjutkan konfigurasinya ke konfigurasi firewall. Caranya adalah masuk ke menu IP, kemudian firewall. Nah, pada menu firewall ini terdapat beberapa menu lagi, di mana yang pertama adalah filter rule, kemudian ada NAT, ada mingle, raw, service, connection dengan address list, dan yang terakhir adalah layer 7 protocol. Nah, nantinya kita akan coba salah satu situs tadi yang saya katakan tadi, yaitu busu.com, sehingga nantinya di komputer ini tidak bisa diakses. Oke, sebelum kita coba untuk mengkonfigurasi, kita coba terlebih dahulu apakah situs busu.com tadi bisa diakses dari sini atau tidak. Nah, jadi ini sebelum dikonfigurasi, jadi ini sebelum firewallnya dikonfigurasi. Nah, jadi situsnya masih bisa diakses sebelum firewallnya dikonfigurasi. Nah, selanjutnya saya kembali lagi. Di sini saya akan tambahkan satu konfigurasi filter
dimana yang kita gunakan adalah chain, adalah forward. Kenapa? Karena data yang akan difilter adalah data yang melewati routernya. Jadi situs tadi itu berada di internet, sedangkan yang mengakses itu ada di jaringan lokal. Dan dari jaringan lokal untuk menuju ke internet itu melewati router tadi. Makanya chainnya kita gunakan forward. Kenapa? Karena di sini terdapat 3 chain kalau untuk filter ya, yaitu forward, input, dan output. Tapi untuk sekarang kita akan fokus di forward dulu karena situs yang diakses berada di internet, dan jika kita menuju ke internet seperti yang saya katakan tadi, maka jaringan lokal itu harus melewati yang namanya router. Nah, di sini ada DST address. Ketika kita klik DST address, nanti kita diperintah untuk memasukkan yang namanya IP address. Nah, IP address yang mana yang kita masukkan di sini, yaitu IP address yang dimiliki oleh domain ini. Nah, IP address yang dimiliki domain ini. Maka kita ambil domainnya, kemudian kita buka CMD-nya. Setelah membuka CMD, terus ketikkan ns lookup, terus spasi nama domainnya dan klik dan tekan enter. Secara otomatis nanti akan muncul IP yang dimiliki oleh domain tersebut. Perhatikan, di sini domainnya itu memiliki 3 IP. Maka secara otomatis filter rule yang akan kita buat itu sebanyak 3 rule ke bawah, dimana setiap IP publik dikonfigurasi ke dalam satu filter rule. Maka di sini saya akan coba ambil IP ini, ambil IP yang satu ini, kemudian saya masukkan di sini. Setelah itu perhatikan, kita bisa langsung melakukan yang namanya drop pada menu action. Ini agar fungsinya agar domain yang menggunakan IP tadi tidak bisa diakses oleh klien. Nah, dan juga kita bisa menambahkan protokol di sini ya. Di sini misal adalah TCP. Kemudian kita tambahkan DST port atau port tujuan. Kenapa harus port tujuan? Karena si klien akan mengakses tujuan IP ini menuju ke port dari alamat domain tersebut. Contohnya kita lihat kalau di sini alamat webnya itu menggunakan HTTPS, sehingga kita bisa menggunakan port 443 di mana port 443 ini adalah di mana port 443 ini adalah port dari HTTPS. Akan tetapi jika kita tidak menggunakan protokol dengan DST port ini juga tidak masalah, cukup menuliskan IP-nya saja di DST port. Akan tetapi jika kita menggunakan konfigurasi sesederhana ini, maka semua protokol yang digunakan atau semua port yang digunakan pada alamat address ini akan diblok oleh firewall yang kita miliki. Nah, selanjutnya saya akan klik OK seperti ini. Saya gunakan contoh yang sederhana saja. Kemudian saya akan tambahkan lagi satu untuk IP yang kedua. Nah, untuk IP yang kedua saya masukkan, terus actionnya adalah drop. Nah, kemudian yang ketiga lagi saya tambahkan di sini addressnya, DST addressnya adalah drop, di mana ketiga filter rule ini memiliki chain yang sama yaitu forward, dengan action juga yang sama yaitu drop. Nah, setelah dibuat kayak gini, kita coba mengakses lagi situs ini, apakah bisa diakses atau tidak. Harusnya tidak bisa diakses lagi. Nah, kita lihat di bagian ini. Karena situs ini memiliki lebih dari satu IP publik, maka kita juga membuat filter rule
dengan jumlah rule yang banyak, yaitu sesuai dengan jumlah IP public yang dimiliki oleh domain tersebut. Bagaimana kalau kita mau memblokir atau membatasi yang namanya YouTube agar klien kita tidak bisa mengakses yang namanya YouTube? Nah, maka IP yang dimiliki oleh YouTube tersebut kita masukkan semua secara satu persatu pada filter rule ini. Sedangkan YouTube itu memiliki IP publik yang banyak. Nah, ini salah satu kelemahan dari konfigurasi konfigurasi filter rule apabila kita menggunakan konfigurasi basic seperti ini. Nah, kita lihat kembali. Oke, ini situsnya sudah tidak bisa diakses. Nah, sekarang kita akan mencoba cara yang kedua. Jadi ini tadi menggunakan filter rule ya. Kita gunakan sekarang cara yang kedua menggunakan address list. Kira-kira simple yang mana antara menggunakan konfigurasi basic pada filter rule dengan menggunakan kombinasi antara filter rule dengan address list. Nah, sekarang konfigurasi ini saya akan hapus lagi terlebih dahulu, tapi saya akan keluarkan situsnya. Ini saya akan hapus seperti ini. Terus saya langsung masuk ke address list. Nah, yang memudahkan di address list ini, kita tidak perlu mengetahui IP public dari domain yang akan kita blok atau domain yang akan kita buat batasan sehingga domain tersebut tidak bisa diakses oleh kliennya kita. Contoh di sini tadi namanya adalah busu.com. Di sini saya berikan nama busu doang. Terus di sini saya cukup menuliskan domain www.busu.com. Kita lihat, ketika kita oke, maka ketiga IP tadi secara otomatis akan masuk di address list ini. Nah, sehingga kita tidak perlu melakukan yang namanya pengecekan seperti ini. Nah, lanjut, bagaimana cara konfigurasi selanjutnya? Karena address list ini tidak bisa memblok atau tidak bisa berjalan tanpa adanya filter rule untuk membatasi akses, maka kita kombinasikan address list ini dengan filter rule. Caranya sama, kita hanya menambahkan satu filter rule di sini dengan chainnya adalah forward. Terus bedanya karena kita menggunakan kombinasi antara filter rule beserta address list, maka kita masuk ke menu advance. Nah, menu advance, terus kita tinggal mencari di sini bagian address list. Di sini ada SRC address list dan di bawah ada DST address list. Perbedaannya, kalau SRC ini adalah singkatan dari source, berarti IP asal, sedangkan DST ini adalah destination atau IP tujuan. Nah, sekarang kita tinggal memilih di bagian destination address list atau dikenal dengan DST address list. Di sini kita tinggal memilih tadi sesuai dengan nama yang ada di address list, yaitu busu. Kemudian kita klik pada bagian action, terus kita drop. Nah, oke, sebelumnya sebelum saya mengklik OK, saya akan tes kembali apakah situs tadi itu bisa diakses atau tidak ya. Saya tes kembali hanya untuk memastikan doang. Nah, ini bisa kembali ya. Kenapa bisa? Karena tidak ada filter rule yang memblokir di sini. Karena ini juga belum saya klik OK. Nah, gimana kalau saya klik OK? Apa yang akan terjadi? Nah, dengan satu filter rule seperti ini, maka situs ini tidak bisa diakses. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan address list, DST address list pada filter ini, maka dia akan melakukan scanning semua IP yang terdaftar pada nama ini yang berada di address list ini. Nah, sehingga IP yang berada dalam nama ini itu akan bisa di blok menggunakan satu filter rule saja. Nah, ini terbilang lebih simpel dibandingkan dengan cara yang tadi.
Kalau yang tadi kita mengkonfigurasi sebanyak IP-nya, kalau ini cukup kita masukkan saja alamat domainnya di address list, kemudian membuat yang namanya filter rule-nya, sehingga bisa berjalan dan bisa membatasi hak akses klien ke situs tersebut. Nah, kita lihat ini seterusnya mutar-mutar terus. Harusnya ini akan akan error ya. Jadi ini harusnya akan error dan tidak bisa diakses. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau kita menggunakan yang namanya address list untuk YouTube itu memiliki IP yang sangat banyak. Perhatikan, saya akan coba di sini untuk YouTube. Nah, YouTube, terus saya masukkan alamatnya adalah youtube.com. Ketika saya klik OK, kita lihat IP dari YouTube itu sangat banyak. Nah, saya tambahkan www.youtube.com. Nah, IP-nya sangat banyak nih kalau untuk YouTube. Nah, banyak sekali. Nah, bagaimana kalau kita tadi menggunakan filter rule ini untuk memblokir YouTube? Maka hasilnya kita akan membuat filter rule yang sangat banyak. Tapi kalau kita menggunakan address list, kita cukup membuat filter rule berjumlah 1 seperti ini untuk satu nama yang ada di address list. Nah, jadi satu nama itu mewakili untuk semua IP yang digunakan domain yang akan kita batasi tadi. Nah, saya kira cukup sekian ya untuk konfigurasinya. Oke, seperti itulah cara mengkonfigurasi sebuah firewall filter beserta address list pada sebuah perangkat mikrotik. Nah, dari kedua konfigurasi tersebut semuanya bisa digunakan tergantung dari kebutuhan yang kita inginkan. Nah, dimana kalau kita menggunakan filter rule, maka filter rule itu memiliki kelemahan apabila kita membatasi sebuah akses dari situs, maka kita harus ketahui terlebih dahulu berapa IP publik yang dimiliki oleh situs tersebut, sehingga apabila IP publik dari situs tersebut lebih dari 1, maka kita harus memasukkan IP-nya atau mengambil semua IP-nya dan dimasukkan ke dalam sebuah filter rule pada firewall yang ada di mikrotik tadi. Nah, akan tetapi jika kita menggunakan yang namanya address list, kita cukup memasukkan yang namanya alamat dari situs tersebut. Jadi alamat dari situs atau alamat dari website tersebut dengan menggunakan format domainnya, sehingga nantinya ketika kita menuliskan domainnya, maka secara otomatis semua IP yang dimiliki situs tersebut akan masuk di dalam sebuah address list dan kita bisa melakukan pembatasan akses untuk menuju ke situs tersebut. Nah, demikianlah video kali ini saya buat, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video berikutnya.